Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini saya akan berbagi cara membuat soal esai pada Google Classroom yang sekaligus melakukan koreksi otomatis. Dan pada akhirnya siswa langsung mendapatkan nilai. Nilai langsung dirilis setelah melakukan atau mengisi pertanyaan yang kita berikan. Baik, langsung saja. Caranya adalah pertama kita buka browser kita seperti ini. Kemudian kita masuk ke Classroom menggunakan akun kita sebagai pendidiknya, guru maupun dosen. Kita pilih kelas yang akan kita berikan soalnya. Saya contohkan di sini adalah kelas pengantar aplikasi komputer. Kita masuk. Pada bagian atas ada classwork atau tugas kelas. Kita pilih create. Kita pilih menu create. Kemudian question. Kita pilih menu question. Misalnya di sini adalah saya buat judulnya tugas komputer 1 misalnya, atau bisa kita jadikan ini judulnya tugas kemudian bab apa yang akan dibahas. Kemudian instruction-nya kita isikan, misalnya berdoalah terlebih dahulu, misalnya jawablah dengan baik dan benar semua soal terkait dengan materi yang telah diberikan. Ini kita abaikan sisi kanan, kita langsung create forms. Oke, kita masuk ke Google Formulir. Di sini untitled form, seksi pertama ini saya ganti judulnya, misalnya saya butuh identitas responden saya. Kemudian ini form description-nya boleh diisi boleh tidak. Kalau diisi kira-kira seperti ini, isilah identitas dengan benar ya. Kemudian apa pertanyaannya? Pertama mungkin saya butuh nama lengkap ya. Di sisi kanan kita pilih short answer. Kita pilih short answer. Kemudian required kita aktifkan, artinya ini wajib diisi. Mungkin identitas kedua yang kita butuhkan adalah NIM ya, nomor induk mahasiswa, atau kalau siswa nomor induk siswa. Masih short answer dan wajib diisi. Oke, saya pikir hanya cukup 2 untuk identitas. Saya langsung ke seksi kedua, artinya masuk ke daftar soal, add section. Kemudian untitled section, apa judulnya? Ini adalah daftar soal misalnya. Description-nya boleh diisi boleh tidak. Kira-kira kalau diisi seperti ini, kerjakan soal dengan baik dan benar. Kemudian kita pilih menu add question ya. Nah, ini dia pertanyaannya. Pertanyaan pertama tidak perlu dikasih nomor, langsung saja. Misalnya, alat yang digunakan untuk mencetak hasil kerja dari komputer disebut dengan titik-titik. Tentu jawabannya adalah printer. Nah, di sini kita pilih karena kita pertanyaan singkat, berarti short answer, jawaban singkat yang kita butuhkan, bukan pilihan ganda. Required boleh diisi boleh tidak, artinya ketika siswa tidak bisa mengisinya, mereka bisa mengabaikan. Jika diaktifkan juga boleh, itu terserah pilihan kita. Saya hanya mencontohkan satu soal saja. Nah, lalu di mana kita mengatur pengoreksian otomatis? Nah, di sini di menu settings ya, kita pilih menu settings. General, kita lihat ada required sign in. Di sini limit to one response, artinya hanya bisa 1 kali melakukan pengisian. Kita aktifkan.
Presentationnya kita abaikan saja. Quizzes kita jadikan dia sebagai quiz. Make this a quiz ya. Jadikan ini sebagai quiz. Di sini ada release grade, artinya nilainya langsung terrilis, tampil ya. Langsung dilakukan koreksi. Kemudian responden dapat melihat jawaban yang salah, kemudian pengoreksian jawaban dan nilai yang akan mereka dapatkan. Kita save kalau sudah. Kita kembali ke soal. Di sini tadi ada muncul answer key. Setelah kita melakukan setting tadi muncul answer key. Artinya di sini kita klik jawaban apa yang mungkin diisikan oleh siswa kita, mahasiswa kita. Tadi printer, mungkin ada siswa atau responden yang menjawab dengan huruf besar, printer misalnya. Ada lagi add a correct answer, kemungkinan dia menulis huruf pertama besar, printer. Ada lagi yang huruf kecil semua, ya kan? Nah, kita isikan lagi kemungkinan lain yang mungkin diisi oleh responden kita. Atau mungkin dia mau terlalu cepat mengetik, dia tulis pinter, gitu ya. Nah, itu terserah. Seberapa besar kemungkinan itu. Teori kemungkinan dimainkan di sini. Kemudian points, karena saya hanya satu soal, maka saya isikan 100. Kalau soal kita banyak, kita sesuaikan dengan tingkat kesulitan dari soal tersebut. Oke, kalau sudah, kita done. Ya, tadi sudah selesai. Oke, nah ini berarti kita telah selesai mengatur soal esai kita atau pilihan jawaban singkat kita dengan sistem koreksi otomatis pada Google Classroom. Nah, bagaimana untuk melihatnya sebelum kita rilis kepada responden? Nah, ada review di sini, kita preview, maksud saya kita klik ikon mata. Di sini maksudnya misalnya saya sebagai siswa. Saya coba isi nama lengkap, Mansur Anas, NIM 1234, contoh saja. Next kepada soal. Kerjakan soal dengan baik dan benar. Nah, ini dia. Alat yang digunakan untuk mencetak tadi, jawabannya adalah printer. Saya misalnya menulis huruf besar semua, printer. Saya submit. Nah, di sini kemudian view score. Kita lihat skor kita berapa. Oke, ternyata saya dapat nilai 100. Ya, ini dia hasil koreksinya. Yang benar. Soal saya atau pertanyaan saya, jawaban saya benar, printer. Nah, begitu. Nah, saya tidak bisa melakukan pengisian yang salah untuk memperlihatkan karena tadi kita hanya bisa melakukan respon hanya satu kali. Oke, kalau sudah ini bisa kita close ya, Google Form ini kita close, kita kembali ke kelas siswa tadi. Di sini bisa kita ganti, bisa tidak. Kita abaikan, tidak masalah. Nah, kita kembali ke pengaturan di sini. Ini kelas kita, semua siswa kita kirim, poinnya 100, lalu do-nya kapan? Bisa kita schedulekan, bisa kita atur kapan kita mau mengirimnya, misalnya tanggal 9 saja, kemudian jam berapa kita mau mengirimnya, ini kita atur, topiknya barangkali mau dijadikan ada topik, dibuat silakan, tidak juga tidak masalah. Lebih baik dibuat agar setiap topik itu dia jelas mana soalnya. Kemudian kita save atau X ya. Kita pilih schedule juga bisa, kita save saja dulu juga bisa. Nah, ini schedule tadi, kapan dia schedulekan. Oke, sudah selesai. Nah, barangkali begitulah cara kita untuk membuat soal esai atau jawaban singkat yang langsung dikoreksi secara otomatis pada Google Classroom. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.